Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Devi Fitriana dengan NIM V1323037, Program Studi Manajemen Pemasaran kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Basic Excel 1. Yang pertama itu ada tanggal. Tanggal ini kita disuruh menyeting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Rumusnya yaitu sama dengan, lalu teks, lalu date karena tanggal, lalu di sini eh, sugestinya year, month, lalu day. Di tahun 2021, pemisahnya titik koma, bulan 3, lalu di tanggal 9, kurung tutup, lalu tanda pemisah lagi karena ini custom, jadi kita menggunakan tanda petik, lalu day, month-nya 4 kali, lalu year-nya juga 4 kali, tanda petik, lalu kurung tutup, enter. Nah, waktunya kita menyeting waktu pembuatan itu pukul 10. Jadi rumusnya sama dengan lalu time. Di sini sugestinya hour, minutes, lalu second. Di jam 10, detik koma, menit ke 00, dan juga detik ke 00, tutup, enter. Lalu di sini ada nomor disesuaikan dengan jumlah data. Di sini kita mengetik dua nomor, lalu kita blok, lalu kita klik tanda panah di kanan bawah ini. Lalu selanjutnya ada nama member. Ini kita menampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Jadi kita menggunakan rumus proper karena huruf kapital, lalu kita mengambil data absensi dari sheet 2, kita blok semua, lalu kita enter. Nah, di sini ada inisial nama member, diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Ini kita menggunakan rumus upper karena huruf besar semua, lalu right karena huruf yang diambil ada di kanan, lalu sheet yang ini B9 tanda pemisah, lalu jumlah karakter yang ingin diambil yaitu 2, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di sini kita tinggal mengeklik tanda panah, tanda plus ini. Lalu di tanggal lahir ini, ubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Nah, di sini kita blok semua, kita klik kanan, lalu pilih format cells. Nah, di sini kita pilih date. Date ini kita disuruh bulan, tanggal, lalu tahun. Karena di sini tidak ada, jadi lokasinya ini kita pilih ke yang United States ini. Kita pilih yang bulan, tanggal, lalu tahun ini. Kita klik OK. Dan otomatis akan seperti ini. Mungkin sekian dari Basic Excel 1. Baik, yang selanjutnya ada Basic Excel 2. Yang pertama ada nama lengkap nasabah. Gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Ini kita menggunakan rumus proper untuk huruf kapital, lalu concatenate untuk menggabungkan dua cells. Lalu kita pilih cells yang nama depan, tanda pemisah, tanda kutip, spasi tanda kutip karena kita mau custom, lalu tanda pemisah, lalu kita pilih cells yang nama belakang, tanda pemisah, tanda kutip, spasi, tanda kutip,
kurung tutup, enter. Nah, ini kita tinggal drag aja ke bawah. Lalu selanjutnya ada inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Ini kita menggunakan rumus upper untuk huruf besar semua, lalu concatenate menggabungkan dua cells, lalu kita menggunakan rumus left karena huruf yang diambil itu ada di sebelah kiri, lalu kita pilih cells D8 ini, tanda pemisah angka 1 karena hanya satu huruf yang mau kita ambil, kurung tutup, tanda pemisah kita menggunakan rumus Smith karena kartu ini R-nya berada di tengah. Lalu kita pilih cells D8, tanda pemisah, lalu kita menggunakan rumus find untuk menemukan cells yang mana. Kita menggunakan tanda kutip, spasi, tanda kutip karena custom. Lalu tanda pemisah, kita milih cells D8, tanda pemisah angka 1 karena hanya satu huruf yang mau kita ambil. Lalu plus 1, tanda pemisah 1 untuk mengunci hanya satu huruf saja yang mau kita ambil. Lalu kurung belakang, kurung tutup, kita enter. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawah. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin, kasih KJU berdasarkan tempat lahir. Jika Jakarta maka Jawa Barat dan sisanya luar Jawa. Di sini kita menggunakan rumus if, yaitu jika F8 sama dengan L itu laki-laki, tanda kutip, tanda pemisah, maka sisanya perempuan, tanda kutip, kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawah. Lalu selanjutnya ada jenis kartu. Jenis kartu berdasarkan kode nasabah. Apabila S maka silver, G maka gold, B maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Di sini kita menggunakan rumus proper untuk huruf kapital, lalu menggunakan rumus if, yaitu jika, lalu menggunakan rumus left karena huruf yang diambil itu ada di sebelah kiri. Lalu kita menggunakan memilih cells H8 ini, tanda pemisah angka 1 karena hanya satu huruf saja mau kita ambil, kurung tutup, sama dengan S. Itu silver. Kita menggunakan rumus if lagi. Jadi rumusnya secara berulang. Memilih rumus left, memilih cells H8, angka 1 karena hanya satu huruf, sama dengan G itu hold, tanda pemisah, akan rumus if lagi, left, memilih cells H8, tanda pemisah 1, sama dengan P itu platinum, tanda pemisah menggunakan rumus if, lalu left, kita misal H8, tanda pemisah 1, kurung tutup, sama dengan X itu ekspresi,
Lalu sisanya adalah tabunganku. Tanda kutip, kurung tutup sampai kurungnya berwarna hitam. Lalu kita enter. Ini tinggal kita drag aja ke bawah. Lalu selanjutnya jumlah tabungan. Setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini kita tinggal lock aja. Kalau kita pilih yang accounting, di sini menggunakan RP. Jadi, seperti ini. Sekian dari Basic Excel 2. Lalu selanjutnya di sini ada Basic Excel 3. Yang pertama yaitu ada tahun bergabung ke Bank CBA. Ini rumusnya sama dengan VLOOKUP, lalu right, lalu kita pilih cells yang C6, tanda pemisah, angka 1, kurung tutup, tanda pemisah lagi, kita pilih tabel yang tahun, ada di sheet 2, lalu tanda pemisah lagi, angka 2, lalu angka 0, kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawah. Selanjutnya ada urutan prioritas. Ini rumusnya match. Lalu kita pilih cells yang C7 ini. Lalu tanda pemisah kita pilih sel tabel yang prioritas ada di C2. Ini. Lalu tanda pemisah angka 0, kurung tutup, enter. Nah, ini kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya ada jumlah tabungan sampai saat ini. Itu rumusnya VLOOKUP. Lalu kita pilih tabel yang H7. Lalu tanda pemisah. Lalu kita pilih tabel 1 yang ini. Lalu kita beri tanda pemisah lagi. Lalu rumus match. Lalu kita pilih cells yang C7. Lalu kita beri tanda pemisah lagi. Lalu kita pilih tabel 2, ada di sheet 2. Yang ini. Kita blok yang ini. Lalu beri tanda pemisah lagi. Angka 0, kurung tutup. Tanda pemisah lagi. Angka 0, dikurung tutup lagi, lalu kita enter. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawah. Sekian dari Basic Excel 3. Baik, yang selanjutnya ada Basic Excel 4. Yang pertama ada total biaya kredit. Ini rumusnya sum. Lalu total biaya kredit ini kita drag ke bawah, lalu klik enter. Selanjutnya ada rata-rata total peminjaman. Ini rumusnya average. Lalu sales yang total peminjaman ini kita plot ke bawah, lalu klik enter. Selanjutnya ada biaya kredit rendah. Ini rumusnya min. Lalu biaya kredit ini kita drag ke bawah, klik enter. Untuk biaya kredit tertinggi, rumusnya max. Lalu biaya kredit ini kita tarik ke bawah, lalu klik enter. Selanjutnya ada jumlah nasabah laki-laki.
Ini rumusnya countif karena menjumlahkan sales dengan satu kriteria. Countif lalu sales yang D6 sampai D25. Lalu kita beri tanda pemisah, lalu kita klik yang D6 ini lagi, kita enter. Lalu selanjutnya jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Ini rumusnya juga menggunakan countif. Lalu sales yang E6 sampai bawah kita drag. Lalu kita beri tanda pemisah, lalu kita klik yang E6 ini lagi, kita klik enter. Selanjutnya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, kita menggunakan rumus countifs karena menghitung jumlah sel untuk memenuhi beberapa kriteria. Countifs lalu sales D6 sampai D25. Jenis kelamin ini kita drag sampai bawah. Lalu beri tanda pemisah. Lalu kita milih D11. Yang ini. Lalu kita beri tanda pemisah lagi untuk yang E6 sampai bawah. E25, lalu kita beri tanda pemisah lagi, kita pilih yang E8. Lalu kita klik enter. Lalu selanjutnya ada total peminjaman nasabah perempuan. Ini kita menggunakan rumus sum if karena menjumlahkan angka dalam suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini kita drag yang D6 sampai D25, lalu kita beri tanda pemisah. Lalu kita pilih yang D14. Lalu kita beri tanda pemisah lagi, kita blok yang sales total peminjaman ini sampai bawah, lalu kita klik enter. Selanjutnya ada total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Ini kita menggunakan rumus sum ifs karena menjumlahkan angka dalam suatu range berdasarkan beberapa kriteria. Ini kita blok sales yang total peminjaman ke-6 sampai ke bawah. Lalu kita beri tanda pemisah. Lalu kita drag juga yang D6 sampai D25. Lalu kita beri tanda pemisah. Lalu kita pilih yang D7. Lalu kita beri tanda pemisah lagi. Kita pilih yang H6 sampai H25. H6 sampai H25. Lalu kita beri tanda pemisah lagi. Kita pilih yang H8. Ini lalu kita klik enter. Lalu yang terakhir ada rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Ini kita menggunakan rumus average if karena untuk menghitung rata-rata dari angka-angka dalam suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Average if ini kita blok yang J6 sampai dengan ke bawah sampai J25, lalu beri tanda pemisah,
kita pilih yang C8, lalu beri tanda pemisah lagi. Kita pilih yang sales I6 ini sampai ke bawah, lalu klik enter. Nah, sekian dari basic Excel 4. Lalu yang selanjutnya ada goal sheet. Di sini ada omset penjualan. Itu rumusnya sama dengan smartphone yang terjual dikali dengan harga per smartphone, lalu kita enter. Lalu di sini ada total modal. Itu rumusnya sama dengan smartphone yang terjual dikali dengan modal per smartphone. Lalu kita enter. Di sini ada keuntungan bersih. Rumusnya yaitu omset penjualan dikurangi dengan total modal, lalu kita enter. Nah, di sini ada dua soal, yaitu berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta, dan berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Di sini yang soal pertama, itu kita buka bagian data ini, lalu kita pilih yang what if analyze, lalu kita pilih yang goal sheet. Nah, di set cell-nya ini kita pilih set cell yang B10, lalu to value-nya kita pilih 50 juta, lalu by changing cell-nya ini kita klik yang smartphone terjual ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini otomatis semuanya akan terganti dari smartphone yang terjual, harga per smartphone, omset penjualan, modal per smartphone, total modal, dan juga keuntungan bersih. Lalu untuk yang nomor 2, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 152? Caranya sama seperti yang tadi, kita buka yang bagian what if analyze, lalu kita pilih yang goal sih. Di sini set cell-nya B10, lalu to value-nya 150 juta, lalu by changing cell-nya ini kita pilih 125, lalu kita klik OK, dan otomatis akan ganti menjadi seperti ini. Sekian dari Gosip. Baik, yang selanjutnya di sini ada solver. Nah, di sini kita disuruh mengisi kolom yang kosong ini dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu jumlah harus berbentuk angka bulat. Yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Dan yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, langkah pertama yaitu kita klik bagian data, lalu bagian solver. Nah, set objektifnya di sini kita pilih yang klik yang bagian sales total keuntungan ini. Lalu setunya kita pilih maksimal karena kita mau memaksimalkan keuntungan. Lalu by changing variable sales-nya kita pilih yang B2 sampai B6. Nah, lalu untuk subject the constraints-nya ini kita pilih add karena kita akan memasukkan beberapa ketentuan. Nah, di sini cell reference-nya kita pilih sales yang B2 sampai dengan B6. Lalu di sini kita pilih integrate, lalu kita klik add. Nah, lalu yang selanjutnya total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, ini kita klik yang sales B7 bagian total yang dibuat ini. Lalu ini kita pilih sama dengan karena harus sesuai dengan kapasitas produksinya. Ini kita pilih yang sales B9. Lalu kita pilih add. Nah, lalu yang selanjutnya jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Ini kita klik yang
B2 sampai B6. Lalu di sini kita klik yang tidak lebih dari. Lalu constraint-nya ini kita pilih C2 sampai C6. Lalu kita klik add. Yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, di sini kita pilih F7, total modal, itu tidak boleh, ini udah benar, dengan modal yang dimiliki, 2 juta ini. Lalu kita klik OK, akan muncul seperti ini, lalu kita pilih solve, lalu kita klik OK. Nah, di sini otomatis sudah terisi semua tabelnya, dari yang kopi gula aren, kopi hitam, matcha latte, bubble milk tea, cappuccino, itu udah terisi dengan jumlah yang harus dibuat, perkiraan penjualan per hari, harga modal, keuntungan per kelas, total modal, total keuntungan, dan ini total keuntungannya yaitu Rp1.410.000 dengan kapasitas produksi 230 dan modal yang dimiliki yaitu 2 juta. Mungkin sekian dari rumus solver. Mungkin sekian dari rumus marketing analytics dari basic Excel 1, 2, 3, 4, Goalseek, dan juga Solver. Terima kasih atas perhatiannya.